Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi untuk mengelola, menyimpan, mengubah, dan menyebarkan informasi. TI mencakup perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan sistem komunikasi yang memungkinkan pengolahan data secara efisien. Menurut berbagai ahli, TI tidak hanya terbatas pada komputer tetapi juga meliputi alat komunikasi seperti telepon dan internet yang berfungsi untuk mempercepat akses dan distribusi informasi. TI sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, dan kesehatan, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi informasi mencakup berbagai jenis yang berfungsi untuk pengolahan, penyimpanan, dan menyebarkan informasi. Berikut adalah beberapa jenis teknologi informasi. Perangkat keras, komputer, server, dan perangkat mobile yang digunakan untuk mengelola data. Perangkat lunak, sistem operasi, dan aplikasi yang membantu dalam pengolahan informasi, jaringan infrastruktur yang memungkinkan komunikasi data antara perangkat dan internet. Layanan online, platform digital seperti media sosial, e-komersi, dan layanan streaming keamanan informasi, sistem untuk melindungi data dari ancaman siber. Komponen teknologi informasi terdiri dari beberapa elemen penting yang saling mendukung dalam pengolahan dan pengelolaan informasi. Berikut adalah komponen utama perangkat keras hardware. Semua komponen fisik seperti komputer, server, dan perangkat input atau output yang digunakan untuk memproses data. Perangkat lunak, software, program, dan aplikasi yang menjalankan instruksi dan mengelola data termasuk sistem operasi dan aplikasi produktivitas. Jaringan network, infrastruktur yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara perangkat termasuk internet dan jaringan lokal. Basis data, database, sistem untuk menyimpan dan mengelola data yang dapat diakses dan diproses sesuai kebutuhan. Sumber daya manusia, brainware, pengguna atau operator yang mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Aplikasi teknologi informasi adalah program atau sistem yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Berikut beberapa contoh aplikasi teknologi informasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. E-komersi adalah aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Memungkinkan penggunanya untuk membeli dan menjual barang secara online. Platform e-learning memfasilitasi pembelajaran daring, memungkinkan siswa untuk mengakses materi pelajaran kapan saja dan di mana saja. Mobile banking, aplikasi perbankan mobile seperti Bank BCA Mobile, Mandiri Mobile, dan CIMB Checklinks memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan secara digital. Telemedicine, aplikasi telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara jarak jauh melalui video call atau aplikasi. Platform streaming, layanan streaming seperti Netflix, YouTube Premium, dan Spotify memungkinkan pengguna untuk mengakses konten audiovisual secara langsung. Sistem informasi manajemen,
Software seperti SAP, ERP, dan Oracle. ERP digunakan oleh perusahaan untuk mengelola data operasional harian, termasuk produksi, inventaris, dan laporan keuangan. Big Data Analysis. Teknologi analisis Big Data digunakan oleh perusahaan besar untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data besar guna mendapatkan wawasan strategis. Chatbot Assistant. Chatbot dan asisten virtual menggunakan artificial intelligence untuk memberikan informasi kepada pelanggan, memecahkan masalah, dan merekomendasikan produk. Content Management System (CMS). CMS digunakan oleh perusahaan media untuk membuat, mengelola, dan menyebarkan konten secara online. CRM Customer Relationship Management. Aplikasi CRM seperti Salesforce, Zoho CRM, dan HubSpot CRM membantu perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pelanggan. Semua aplikasi ini menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Contoh teknologi informasi dalam kehidupan hari-hari atau yang sering digunakan di umum meliputi komputer. Komputer adalah alat utama untuk mengolah data dan menjalankan aplikasi. Jaringan komputer memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antara perangkat. Sistem basis data untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien. Cloud Computing menyediakan penyimpanan dan akses data secara online. Aplikasi mobile software yang dirancang untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Sistem Manajemen Konten (CMS) mempermudah pembuatan dan pengelolaan konten digital. Big Data Analysis mengelola data besar untuk mendapatkan wawasan bisnis. E-commerce platform untuk transaksi bisnis secara elektronik. Kolaborasi online adalah proses di mana individu atau kelompok bekerja sama menggunakan teknologi digital untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan berbagai aktivitas seperti berbagi informasi, komunikasi tim, dan pengembangan solusi secara kolektif melalui platform. Platform digital seperti email, video konferensi, dan aplikasi kolaborasi. Kolaborasi online memungkinkan interaksi yang efisien tanpa batasan geografis, mendukung fleksibilitas waktu, dan meningkatkan produktivitas tim. Kolaborasi online dapat dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan metode dan cara pembentukannya. Berdasarkan cara pembentukan, tim kolaborasi kerjasama dalam tim dengan tugas dan tujuan yang jelas. Komunitas kolaborasi berdasarkan minat bersama tanpa deadline. Jaringan interaksi antara industri atau organisasi yang memiliki kesamaan berdasarkan metode. Synchronous interaksi real-time menggunakan platform seperti Zoom atau Google Meet. Asynchronous kolaborasi fleksibel memulai alat berbasis cloud seperti Slack atau Trello.
Kolaborasi online di dalam tim dapat diimplementasikan. Kolaborasi online dalam pembelajaran telah terbukti efektif dalam meningkatkan interaksi dan partisipasi mahasiswa. Penggunaan platform seperti Zoom dan Google Classroom memfasilitasi komunikasi antara siswa dan dosen yang mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif. Keuntungan dari metode ini termasuk fleksibilitas, sumber belajar, dan peningkatan keterampilan berpikir kritis. Namun, tantangan seperti keterbatasan teknologi dan interaksi langsung tetap perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas. Pembelajaran evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kolaborasi online menawarkan berbagai manfaat signifikan. Antara lain, aksesibilitas memungkinkan individu berkolaborasi dari lokasi berbeda secara real-time. Batasan geografis, efisien waktu, dan biaya, mengurangi kebutuhan untuk perjalanan dan pertemuan tatap muka sehingga menghemat waktu dan biaya. Fleksibilitas waktu anggota tim dapat bekerja sesuai jadwal masing-masing, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas, dan inovasi. Pertukaran ide yang lebih mudah mendorong inovasi dalam proyek, peningkatan komunikasi, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik melalui alat seperti video, konferensi, dan aplikasi pesan instan. Contoh kolaborasi online mencakup berbagai aktivitas yang memanfaatkan teknologi untuk bekerja sama, antara lain rapat daring, menggunakan platform seperti Zoom atau Google Meet untuk diskusi tim, manajemen proyek, menggunakan aplikasi seperti Trello atau Asana untuk mengatur tugas dan memantau kemajuan proyek, diskusi. Brainstorming, melakukan sesi brainstorming secara virtual untuk mengumpulkan ide kelas online. Mengadakan kelas atau pelatihan secara daring memungkinkan interaksi antara pengajar dan peserta, kolaborasi dokumen. Menggunakan Google Docs untuk bekerja bersama dalam menyusun dokumen. Adapun contoh dari kolaborasi online dalam lingkungan keluarga. Semakin berkembang, memanfaatkan teknologi untuk memudahkan komunikasi, koordinasi, dan pengelolaan aktivitas sehari-hari. Perencanaan dan pengelolaan jadwal keluarga. Aplikasi seperti kalender memungkinkan setiap anggota keluarga dapat melakukan belanja bersama. Aplikasi seperti Goji atau Organize memungkinkan keluarga untuk membuat daftar belanja bersama yang dapat diakses oleh setiap anggota keluarga. Saran perencanaan acara keluarga. Platform seperti Trello, Google Docs, atau Evernote dapat digunakan untuk merencanakan acara keluarga seperti ulang tahun, liburan, atau reuni keluarga. Keluarga dapat berbagi ide, membuat daftar tugas, dan melacak kemajuan acara dengan mudah. Berbagi foto dan video keluarga. Platform seperti Google Foto, Flickr, atau Instagram memungkinkan keluarga untuk berbagi foto dan video
dalam album pribadi. Hal ini memungkinkan setiap anggota keluarga, terutama yang mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan keluarga, aplikasi seperti Mint atau Unit A Budget YNAB dapat membantu keluarga untuk mengelola anggaran bersama, berbagi informasi pengeluaran dan memantau keuangan secara real-time. Ini memudahkan perencanaan keuangan keluarga dengan transparansi yang lebih baik. Pembelajaran online dan aktivitas keluarga. Untuk keluarga yang memiliki anak, platform seperti Khan Academy, Google Classroom, atau Duolingo memungkinkan anggota keluarga untuk belajar bersama secara online, baik itu dalam pelajaran sekolah, keterampilan baru, atau bahasa asing. Orang tua dapat terlibat dalam pembelajaran anak-anak mereka meskipun jarak fisik, diskusi, dan konsultasi keluarga. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, atau Facebook Messenger memungkinkan anggota keluarga penyusunan dan pengolahan tugas rumah tangga. Aplikasi seperti To-Do's and Do atau Trello dapat digunakan untuk membagikan dan mengatur tugas rumah tangga, misal kegiatan dan hiburan keluarga secara virtual. Keluarga yang terpisah jarak jauh dapat menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Skype untuk memungkinkan terjadinya pertemuan secara online. Kolaborasi online dalam lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui berbagai platform dan alat yang mendukung interaksi antara siswa dan guru. Contohnya, Google Classroom memungkinkan guru untuk memberikan tugas umpan balik dan berkomunikasi dengan siswa secara efisien. Microsoft Teams menyediakan ruang kelas virtual untuk kolaborasi waktu nyata, di mana siswa dapat berbagi dan mengedit dokumen bersama. Selain itu, aplikasi seperti Kahoot dapat digunakan untuk membuat kuis interaktif yang meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pendidikan menjadi lebih inklusif dan menarik bagi semua peserta didik. Salah satu contoh kolaborasi online dalam lingkungan masyarakat dapat dilihat melalui inisiatif komunitas yang menggunakan platform media sosial untuk mengorganisir program kebersihan lingkungan. Misalnya sebuah grup di Facebook yang terdiri dari warga suatu desa dapat membuat acara bersih-bersih desa dengan mengajak anggota untuk berpartisipasi melalui postingan dan diskusi di grup tersebut. Mereka dapat merencanakan tanggal, lokasi, serta membagi tugas seperti pengumpulan sampah, penyediaan alat kebersihan, dan penyediaan konsumsi bagi para relawan. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan aplikasi seperti WhatsApp untuk koordinasi lebih lanjut dan berbagi foto sebelum dan sesudah kegiatan sehingga menciptakan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kebersihan desa, tetapi juga memperkuat hubungan antara warga melalui
kolaborasi yang positif.